Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020. Untuk kelas Sistem Operasi pagi gelombang yang ketiga. Nah, untuk hari ini materi yang akan saya berikan itu temanya adalah komponen sistem operasi. Pada minggu sebelumnya saya sudah memberikan materi tentang perkembangan dari sistem operasi. Diharapkan dari materi perkembangan sistem operasi ini mahasiswa sudah memahami beberapa perkembangan dari tumbuhnya generasi setiap tahunnya pada sistem operasi dan pemakaiannya di kehidupan sehari-hari. Kita kemarin sudah membahas dari awal munculnya generasi yang pertama, generasi kedua, generasi yang ketiga, kemudian juga ada beberapa tambahan tentang sistem operasi seperti Windows 10 ya, kemudian ada Windows 7, Windows 8 yang kita bisa lihat secara singkat mengenai perkembangan dan spesifikasinya. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada materi untuk pagi hari ini, yaitu tentang komponen dari sistem operasi. Untuk komponen dari sistem operasi itu dibagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama yaitu manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen secondary storage. Yang keempat, manajemen sistem I/O. Yang kelima, manajemen berkas. Yang keenam adalah sistem proteksi. Yang ketujuh, jaringan. Dan yang kedelapan adalah command interpreter system. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas secara lebih rinci mengenai komponen dari sistem operasi. Yang pertama yaitu manajemen proses. Di mana pemahamannya di sini, proses adalah suatu kondisi ketika sebuah program itu sedang dieksekusi atau dilakukan proses run. Biasanya sebuah proses itu membutuhkan beberapa sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Sumber daya tersebut bisa saja berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya saat proses diciptakan atau sedang diproses. Ketika proses berhenti, maka sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar dapat dipergunakan oleh proses yang lainnya. Nah, jadi di sini pada manajemen proses, tugas dari sistem operasi itu adalah mengalokasikan sumber daya sehingga bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Dan ketika sudah selesai, maka mengambil kembali sumber daya tersebut sehingga bisa dipergunakan pada proses yang lainnya. Nah, kemudian sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Di antaranya, pembuatan dan penghapusan proses yang diinginkan oleh user atau sistem. Yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, untuk yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses oleh user atau sistem. Di sini dijelaskan bahwa OS bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses. OS juga bertugas untuk mengambil kembali sumber daya tersebut jika sudah selesai agar dapat dipergunakan oleh proses yang lainnya. Kemudian yang kedua, menunda atau melanjutkan proses.
Di sini OS bertugas untuk mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan sistem antriannya ya, berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Nah, untuk hal tersebut, jika ada 2 atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. Nah, jadi di sini nanti OS itu akan memfilter terlebih dahulu ya skala prioritasnya mana yang kira-kira prioritasnya paling besar, maka itu yang akan dijalankan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi secara bersamaan. Tujuannya untuk menghindarkan terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan data yang sama, serta bertugas mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Nah, ini merupakan tugas di bagian mekanisme. Jadi tetap sinkron data yang nanti akan dihasilkan ya, karena terjadi pengaksesan data yang sama, dikhawatirkan nanti ada inkonsistensi data. Di samping itu juga mengatur jalannya proses agar setiap proses itu bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. OS memiliki mekanisme agar beberapa proses itu dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, tanpa menyebabkan terganggunya proses lain. Contohnya adalah berbagi sumber daya antar proses. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Pengertian deadlock sendiri adalah suatu sikon atau keadaan di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak dapat dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses yang lain. Sistem operasi bertugas untuk mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Nah, untuk kasus deadlock sendiri bisa dicontohkan pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh kasus deadlock pada lalu lintas jembatan. Diperhatikan di sini, ini adalah jembatannya. Ini arus masuk ke jembatan, ini arus masuk ke jembatan dari arah yang berlawanan. Nah, di sini kebetulan dianalogikan sebagai 2 antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Sama-sama akan menyeberang semua. Nah, antrian sebelah kiri itu menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan. Begitu juga dengan antrian yang kanan. Nah, kalau keadaan ini saling menunggu, akhirnya akan berhenti. Nah, inilah yang disebut dengan sikon atau kasus deadlock. Nah, kemudian untuk melihat contoh dari penggunaan manajer tadi ya, manajemen tadi. Nah, ini kita bisa lihat untuk Windows Task Manager-nya kalau di dalam Windows. Kemudian nanti kita lihat di sini, ini adalah aplikasi yang sedang jalan, statusnya running semua. Ini contohnya ada modul teori, versi Word, kemudian PowerPoint, kemudian ada juga Word lagi. Ya, ini semuanya sedang proses running. Nah, kemudian di sini ada ketika kita klik yang tombol proses, maka nanti ini akan muncul nama-nama filenya ya untuk penggunaannya, kemudian memori yang dipergunakan oleh masing-masing file. Nah, ini semua yang mengatur adalah sistem operasi. Dari ini, maka sistem operasi akan menentukan skala prioritas mana yang kira-kira aplikasi perlu dijalankan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari performance, ini tampilannya seperti ini, ya. Nah, ini total, handle, thread-nya, prosesnya, physical memory, ada kernel memory,
COM charge. Nah, ini semua yang membagi itu adalah sistem operasi. Kemudian networking. Ini wireless network connection untuk proses koneksinya. Ya, ini juga diatur. Jadi ada wireless network, ada local area network, itu semua juga yang menentukan atau mengatur tugas-tugasnya masing-masing sesuai dengan prosesnya masing-masing dan penggunaan sumber dayanya masing-masing adalah sistem operasi. Baik, nah berikutnya kita lanjutkan yang kedua, yaitu manajemen memori utama. Untuk memori utama ini terbagi ada RAM dan ROM. Adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan byte. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama biasanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya dipergunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data sementara atau yang dikenal dengan istilah volatile. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi, yang mengatur untuk masalah memori utama ini adalah sistem operasi dan di sini termasuk media penyimpanan yang sifatnya itu sementara. Jadi tidak permanen. Jadi ketika sistem itu dimatikan, maka data tersebut hilang. Dia hanya bekerja ketika sistem itu diaktifkan, seperti itu. Nah, kemudian OS bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Di antaranya, menjaga track dari memori yang sedang dipergunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang ketiga adalah manajemen secondary storage. Data yang biasanya disimpan di dalam memori utama karena bersifat sementara dan biasanya jumlahnya itu kecil. Ya, kapasitasnya itu sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, maka dibutuhkan yang namanya secondary storage, yang sifatnya permanen dan mampu menampung banyak data. OS bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk management. Di antaranya ada free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Sarana penyimpanan sekunder biasanya memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menyimpan berkas secara permanen. Pengertiannya di sini, data atau berkas yang diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak akan hilang walaupun komputer itu dimatikan atau non-volatile. Ya, jadi ini dia bisa menyimpan berkas secara permanen. Kemudian yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi oleh prosesor. Pemahamannya di sini, jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi sebuah proses. Berikutnya memori virtual. Di sini mekanisme sistem OS atau sistem operasi itu untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat memori virtual. Sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat. Dan hal ini biasanya juga akan menghambat kinerja dari komputer. Nah, contohnya untuk manajemen atau manajemen komputernya di sini, kita bisa masuk ke data tools ya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk
manage-nya, ya. Katakanlah kita blok dulu salah satu drive misalkan ya, atau mungkin salah satu bagian dari komputer kita, kemudian klik kanan, pilih manage. Maka nanti akan muncul komputer manajemen seperti ini. Nah, ini menunjukkan posisi pengaturannya, sistem tools, kemudian untuk storage. Ya. Untuk storage sendiri ini ada removable storage, ada disk defragmenter, dan disk management. Di bagian storage ini penyimpanan. Nah, berikutnya disk management. Kita lihat untuk disk manajemennya sendiri, ya, itu begitu diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada volume, ini menunjukkan drive-nya, layout, tipe, file system, statusnya, kapasitas, free space, ya, fault tolerance, dan overhead. Ini untuk kapasitas masing-masing drive yang kita atur di dalam storage komputer kita masing-masing. Nah, berikutnya manajemen sistem I/O. Pekerjaan utama yang dilakukan sistem komputer selain melakukan komputasi adalah mengenai perihal input dan output. Dalam kenyataannya, waktu yang dibutuhkan untuk komputasi biasanya lebih sedikit dibandingkan waktu untuk I/O. Sehingga manajemen I/O menjadi komponen penting bagi sebuah sistem operasi. Fungsi-fungsi sistem operasi untuk I/O meliputi ada 1, buffering atau penyanggahan. Biasanya di sini untuk buffering menampung data sementara dari atau ke perangkat I/O. Yang kedua adalah scheduling atau penjadwalan. Melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem agar lebih efisien. Yang ketiga, spooling. Meletakkan suatu program pada buffer dengan tujuan agar setiap perangkat itu dapat mengakses program tersebut. Yang keempat, menyediakan driver perangkat yang umum. Driver biasanya dipergunakan agar OS itu dapat memberikan perintah untuk melakukan operasi pada perangkat keras. I/O yang umum seperti optical drive, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor ini merupakan contoh-contoh driver yang biasanya digunakan oleh OS untuk memberikan perintah pada perangkat keras. Kemudian yang kelima, menyediakan driver perangkat yang khusus. Kalau tadi ada yang umum, sekarang yang khusus. Untuk perangkat keras I/O tertentu, seperti kartu suara, kartu grafis, dan motherboard, ini bisa menggunakan OS untuk memberikan perintah pada perangkat keras yang sifatnya khusus. Nah, ini adalah contoh device manager di sini. Kita pilih Drive Tools, kemudian di sini kita memilih salah satu bagian yang ada di komponen sub-sub yang ada di komputer kita, kemudian kita klik kanan, manage, maka nanti akan muncul device manager. Kita cari di sini, bagian kiri ini, kita klik device manager, nanti munculnya ya, itu seperti ini. Kalau diperbesar seperti ini, untuk device manajernya. Nah, berikutnya yang kelima adalah manajemen berkas. Pemahaman berkas sendiri itu merupakan kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, ya, seperti direktori, volume, dan lain-lain. Ya, kapan dibuat, ada date time-nya untuk file tersebut, ya, kemudian kapasitasnya, kemudian waktu terakhir pemakaian aktif dari file tersebut. Nah, ini termasuk dalam hierarkis yang ada di dalam struktur berkas. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori.
4. Memetakan berkas ke secondary storage. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Nah, berikutnya adalah gambar dari manajemen disk. Kita klik kanan nanti ya. Nanti akan muncul, begitu kita klik saja, yang sebelah kanan ini akan muncul seperti ini. Ini sudah menunjukkan manajemen disk. Jadi disk ini, disk yang kita miliki di contoh ini, itu terbagi ada 6 folder. Ada desktop, dokumen, downloads, musik, pictures, dan video. Ini sudah dikelompok-kelompokkan untuk masing-masing folder. Kemudian untuk device and drive-nya, untuk drive-nya terbagi ada local disk atau C, ada data untuk D, ada data untuk E, ada backup untuk F, dan satu DVD RW drive untuk G-nya. Kemudian ada juga network location-nya. Ya, ini adalah manajemen pengaturan yang ada di dalam disk. Berikutnya manajemen berkas. Nah, untuk manajemen berkas di sini kita klik tadi dicontohkan ada modul sistem operasi ya untuk address alamatnya. Nah, di sini kita lihat file and folder tasknya. Jadi ini ada cover dan daftar isi modul praktikum, cover dan daftar isi modul teori. Ini khusus untuk subfolder modul SO saja ya. Kemudian ada jurnal praktikum, ada modul praktek, ada modul teori, ada SAP SO, kemudian tambahan materi sistem operasi ya. Jadi ini kita lihat misalkan salah satunya kita klik, maka nanti akan muncul spesifikasi dari berkas tersebut yang merupakan historinya atau hierarkinya ya. Type of filenya itu adalah MS Word, Open Suite, Microsoft Office Word. Kemudian location-nya, lokasi filenya itu ada di D.2/SAP dan modul/modul SO. Size-nya sekian, size on disk-nya sekian, create-nya dibuat pada tanggal 24 Juli, modified tanggal 29 Agustus, dan akses itu 24 September. Atributnya belum ada pilihan, mau read only atau hidden bisa ditentukan. Nah, ini adalah contoh gambaran manajemen berkas ya, yang kita buka. Kemudian yang keenam itu ada sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau user ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harusnya 1. Membedakan antara penggunaan yang sudah diberikan izin dan yang belum. Yang kedua, menetapkan sistem pengaturan yang digunakan atau dikenal dengan istilah specifying the controls to be imposed. Yang ketiga, menyiapkan alat yang akan dipergunakan atau yang dikenal dengan istilah provide a means of enforcement. Nah, contohnya kita masuk ke kontrol panel. Dalam kontrol panel nanti kita lihat contohnya untuk user account ya. Untuk user account itu ketika kita klik itu ada user account sendiri, ada user account types, dan ada switching users. Nah, pick atasnya ya, ini ada change an account, create a new account, dan change the way user log on or off. Nah, berikutnya ada or pick an account to change. Ya, ini ada root computer sebagai administrator, ada guest, ya, guest account is off, dan student limited account. Nah, pembagian seperti ini yang mengatur adalah sistem operasi. Nah, kita lihat untuk user account types ya. Di sini ada komputer administrator dan limited. Untuk hak administratornya bisa saja dari install program and hardware, make system wide change, access and read all non-private files, create and delete user accounts, change other people's account,
change your own account name or type, change your own picture, create, change or remove your own password. Di samping itu untuk limited ya, untuk yang akun yang punya batasan limited itu dia hanya bisa change your own picture dan create, change or remove your own password. Ini kan tapi sudah dibagi-bagi ya. Ada guest, ada administrator, dan ada limited account. Nah, dicontohkan untuk yang limited itu hak aksesnya hanya bisa mengubah gambar dan membuat, mengubah, serta menghapus password sendiri. Tapi kalau administrator bisa melakukan semuanya. Nah, berikutnya ada submenu Help and Support Center. Ya, jadi di sini untuk khususnya user account and password. Ya, user account and password. Di sini pick up tasknya, turn the guest account on or off. Add a new user, bisa nambahkan user baru. Change the group user belongs to. Turn fast user switching on or off. Change user password. Kemudian ada increase logon security. Have the computer remember your password. Create a password reset disk in case you forget your password. Jadi disediakan jika seandainya kita lupa, itu ada fasilitas di Help and Support Center untuk masalah login tadi. Ya. Ini untuk overview, articles, and tutorials. Ini ada disediakan juga. Nah, yang berikutnya kita lihat manajemen jaringan. Dukungan terhadap komunikasi data antar perangkat komputer itu sangat diperlukan. Pada model sistem terdistribusi, jaringan komputer peer-to-peer ataupun client-server, OS berfungsi untuk mengatur model komunikasi antar komputer dan komunikasi antar device jaringan. Jaringan komputer menyediakan akses bagi user ke bermacam sumber daya sistem pada jaringan. Akses tersebut biasanya menyebabkan 1. Computation speed up atau proses komputasi semakin cepat. Yang kedua, increase data availability atau peningkatan ketersediaan data. Kemudian enhance reliability atau peningkatan kemampuan. Yang kedelapan, yaitu sistem terdistribusi. Pemahamannya di sini merupakan sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori dan clock masing-masing. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi dan menyediakan akses ke user ke bermacam sumber daya sistem. Suatu OS terdistribusi yang sejati itu biasanya berjalan pada beberapa buah mesin sekaligus, tapi tidak melakukan sharing memori. Hanya terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Perbedaan antara OS jaringan dan OS terdistribusi. 1. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap komputer memiliki file sendiri di mana data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi masing-masing komputer itu bisa saja berbeda. Yang keempat, file sistem dapat dipergunakan dengan dukungan NFS. Nah, kita lihat untuk gambar network connection-nya di sini. Ini menunjukkan TCP/IP properties-nya, ya. Ini option an IP address automatically. Ya, kita diminta menuliskan IP address, subnet MAC, dan default gateway. Kemudian jangan lupa menggunakan DNS server address. Ya, ini juga ada preferred DNS server dan alternate DNS server. Nah, kemudian misalkan kita klik untuk LAN atau local area network atau connection properties-nya, general itu nanti akan muncul seperti ini. Connect using-nya menggunakan Realtek RTL 8139 family PCIe Phase 8 ya. Kemudian this connection use the following item. Ada kios,
Packet Scheduler, IGIS Protocol, dan Internet Protocol. Yang 8 adalah Command Interpreter System. Pemahamannya di sini sistem operasi yang menunggu instruksi dari user atau disebut command driven. Program yang dapat membaca instruksi dan mengartikan control statement berdasarkan masukan dari user umumnya disebut control card interpreter atau command line interpreter. Pada sistem Unix sering disebut juga shell atau konsul. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu OS ke OS yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya Command Line Interpreter atau CLI, Windows GUI dengan klik drag and drop, pen based touch, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi mengenai komponen dari sistem operasi. Seperti biasa, pada akhir pertemuan saya selalu memberikan kuis. Untuk pagi hari ini juga ada kuis, cukup 5 saja, dijawab dengan singkat dan jelas. Kuis ini merupakan nilai harian Anda. Nah, jadi silahkan untuk selalu diisi. Dan silahkan diisi pada kolom komentar YouTube channel yang nanti akan di-share pada WA Group. Yang pertama, pertanyaannya di sini, sebutkan perbedaan OS jaringan dan OS terdistribusi. Jika Anda memperhatikan, pasti langsung bisa menjawab ya, karena ada pada PPT yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, apakah sistem terdistribusi itu? Silahkan dijawab dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, apakah berkas dalam manajemen berkas? Yang keempat, sebutkan 3 komponen sistem operasi. Saya hanya minta 3 saja ya, sebetulnya ada beberapa. Kemudian yang terakhir, apakah deadlock itu? Nah, silahkan dijawab pada kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Baiklah, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan bagi yang menjalankan cuti bersama, selamat liburan ya. Tapi tetap mengerjakan kuis untuk mata kuliah sistem operasi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa japri atau ditanyakan pada WA Group. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.